Yo, Pandora balik lu. sudah. Oke. Alright, acara Coop Radio di sini masih bersama pemirsa. Bisa. Berhubung pemain gitar kan belum datang. Belum datang semua. Oh, kita main, saya main gitar. Boleh nyanyi? Boleh. Tapi Ini ya. saya bukan JRX ya. Bukan JRX. Dan Bapak kita tuh Bebaskan JRX. Nah, ini 90s kayaknya tahu Korn kan? aduh, gini ya. Bukan Korn kebun jagung ya. Korn. Itu jagung panjang tuh. Jagung tinggi nih. Saya dulu ingat saya nonton langsung Korn dulu Jakarta tahun 2000 berapa ya? 2003, 2002 gitu. Harga tiketnya berapa tuh? Kalau nggak salah 150.000. Udah, maut. Ya. Ada 1,5 juta. Nasi goreng mau. Maut. Waduh. Ini barusan nggak tahu, koknya kuncinya itu aja ya. Oh siap. Kunci Inggris, kunci ini ya. Kunci jawaban. Coba main lagu yang udah lama sekali nggak saya mainin, gara-gara suruh aja saya mainin lagu. Lain. Jangan monyet. Sekarang coba mainin Freak on Release ya, yang agak-agak melo-melo. Yuk. Lu kenapa sih? Something like you never see. Got to believe something right and taken from me. The challenge like it free. So you run and take away all this pain. And see not all in fear, it's fair. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can miss. Sometimes I cannot feel my face. Never see me far from grace. Something takes a part of me. You and I will meant to be. I'm with God for real well. Something takes a part of me. Feeling like I'm feeling like I have no worries. So you're right. How many times is far from this is the first time that we know in my life. It's free, it's free. Sometimes I cannot feel this place. Sometimes it's my life I can take. Sometimes I cannot feel my feels. It never see me far from grace. Something takes a part of me. You and I were meant to be. I pray back for real love. Something takes a part of me. Something takes a part of me. You and I will burn to be.
kita di Top Radio ya. Malam ini kita sedikit agak live, bukan sedikit sih sebenarnya banyak live. Hari ini kebetulan kita membahas sebuah sesuatu apa nih? Orang-orang yang gagal sebenarnya. Tapi orang yang gagal tuh perlu untuk diangkat tuh untuk apa namanya? Untuk hidup. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Oke. Karena kita mau cara orang sukses. Oh ya, karena orang sukses udah banyak saya kan. Kita sekali-sekali mengupas kenapa bisa orang gagal. Karena orang gagal itu bukan berarti dia tidak bisa atau tidak mempunyai sebuah keunikan atau sebuah apa istilahnya spesial dalam sebuah dirinya. Cuman kadang-kadang memang mereka tidak ketemu dengan orang pas yang benar. Ya bisa dibilang. Ya kan. Nah, oke, malam ini kita live bersama ini pemain gitar sebenarnya. Tapi gagal, tapi menurut Gagal. sama saya juga. Gagal karena saya senang main gitar. Saya senang mempermainkan diri sendiri. Ya, akhirnya jadi maklar kayaknya. Empri, maklar macam-macam. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah datang hari ini. Woi. Ini kayak balik Sri Mula kesana sih. Terima kasih untuk Black sudah datang dua kali. Balik. Lupa ngambil sate ya. Sebelumnya kita punya teman juga. Suruh. Top sini. Sini masuk. Oke. Black. Dalam. Nami. So, Black. Dengarkanlah aku. Oke di situ nanti. Oke. Sorokun. Ya. Black, masuk Black. Black di situ Black. Ya, oke. Ada main gitar ya kan? Iya. Lekun kan? Black Dahlia Marble. Bukan sukses. Sukses. Suka usaha ses. Aduh, ini Ownernya Jarum Black. oh iya. Ini ownernya Jarum Black. Yang lagi lapar besok buka Black. Bisa kebikin lapar bisa. Oh iya, di sini juga ada artis. Semuanya gagal dan tidak terkenal sih, cuma satu orang aja yang sukses Bisa ya. dipesan Itu melalui di Bigo lah. artis Bigo. Hebat tuh. Thank you, Sa. Oke, kita mulai ya. Yuk. Hari ini kebetulan juga Black, ada Black. Tolong perkenalkan Black, ayo Black. Kata tolong kasih mic-nya. Ya, Black. Terus mendelok nak nganten dia sana. Aja pemuda atau ini Jompel sini gagal kamu. itu sebagai manusia gagal. Dari gitaris gagal, manusia gagal. Manusia gagal. Ya dia manusia gagal. Oke, Black. Silakan Black. Apa? Black dari band apa Black? Band? Ya. Black Dahlia Muda. Bendal yang muda. Untuk sekarang band masih di band melodik. Melodic Sabrina. Oke, kebetulan juga Black kan pada posisi di gitar kan? Ya, sebelumnya pengennya jadi kru sebenarnya kan? Hah? Sebenarnya kan mau jadi kru, cuman akhirnya jadi player akhirnya kru. Kebalik. Kru gagal. Kru gagal, berarti kru gagal. Sukses ya kan? Oke, kemudian ada dari yang paling tengah ini. Woi. Pribil dan Sandi. Iya. Perkenalkan nih Hercules nih. Samson. Oh, jadi Suruh, mereka ini Suruh dari band apa Suruh? Band lumayan banyak tapi semua gagal sih ya. Oh, Sesuai dengan tajuk cerita hari ini ya. Tapi juga gagal nggak gagal juga kan. Sukses membuat bangkrut diri sendiri. Buang-buang waktu segala macam kan. Jangan menyesal. Nggak boleh udah Jangan menyesal kita. Kita semua kita bawa fun kan ya. Ya, gitu. Itu. Ya. Kemudian ada tadi udah ada di dot ya. Suruh belum masuk. Belum ada pertanyaan. Oke, dari ketiga teman kita yang main belajar main gitar. Ada sebenarnya Tecung juga main gitar. Gagal juga. Gagal. Mainnya ada kencingnya sekarang. Kencing ya. Bangsat. Kita kupasnya dari awal ya. Dari kelas berapa kamu udah megang gitar dan apa ketertarikanmu untuk megang gitar pertama? Aku dulu nih. Dari ya dah dari kira.
Karena Ki megang Depan mic ya. soalnya. Tecung kayak. Pertama kali megang gitar nih ya, megang doang ya. Itu kayak SD sih. SD yang paling pertama aku pegang. Aku itu tahu kayak- gitar yang Oh enggak, sorry, udah gitar bolong pada saat itu kan. Tapi yang pertama kali pegang tuh dryernya putar sana putar sini, main kan putar sana putar sini itu. Tapi pertama kali pada saat itu yang memperkenalkan dunia gitar malah si Dadang Nafikula. Dadang kan kebetulan tetanggaan. Dia sering main pada saat itu di gang kan. Nah, lihat, wah keren nih om, lagu apa nih om? Oh ini band trance gitu. Kayak manggil Oma Dadang. Kok saya pernah manggil Oma aku? Semulan saudara. Band Tua, Dadang udah tua. Pohon tua. Itu apa gitu? Udahnya pegang gitar udah kejawab nanya kan. Terus apa lagi? Lagu pertama yang dimainkan. Apa ya? Melisa, Bandung bakso. Ya karena si Dadang sendiri yang memperkenalkan pada saat itu dunia musikan di gitar. Yang pertama kali telinga itu dengar ya otomatis Nirvana. Dan memang pada saat itu dari era-era tahun 94-95 itu kan Nirvana mengeluarkan lagu video klip Smell Like Teen Spirit kan. Wah itu tiba-tiba jiwa dagang bakso saya wah memberontak gitu kan. Dagang bakso. itu pas banget. Pokoknya karena kebetulan ini ada yang request lagunya Nirvana dari MBOT, coba dong MBOT 90-an. Nanti kalau bisa bawa oh ya. Kamu masih ingat nanti kuncinya? Kebetulan udah enggak. Oke, nanti coba kita coba. Main gitar. Next. Black. Oke, kemudian belum selesai kita jawab bagaimana sih Ki? Terus gimana akhirnya Ki memutuskan untuk ngeband? Dari. Enggak sih sebenarnya. Terus Bukan ke band lagi malah. terus Racing dong. Pada saat itu kan juga racing kan. dari pegang kita kayak main racing. Main racing. Iya, pada saat itu emang sempat beberapa fase yang melalui dengan dunia racing lah. Zaman-zaman sekolah kan pasti Ya, di sini. dekat sama dunia racing dari renang segala macam kan. Dari sana memutuskan ujung-ujungnya kan, ini dunia nih kayaknya terlalu keras nih gitu kan, telinga sakit gitu kan, lebih baik nyetel volume tip, radio segala macam dan kan dengarkan musik keras gitu kan. Ya, apalagi ya? Berapa berapa udah mulai tuh? Apa maksudnya? Ya kembali lagi kan pada saat itu musik yang pertama kali didengar ya dari era grunge. Habis itu di TV sudah mulai ada Iron Maiden pada saat itu. Di MTV Ampuh nggak salah dia muncul video klip Iron Maiden. 90-an Ya. Bukannya aneh karya safari. Kalau aku tuh aja muncul, album minggu kalau aku dari Album itu segala macam. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Terus Ki dari Nirvana atau Nirvana main gitar belajar Nirvana terus kemudian Ki bisa akhirnya ke buat brand grindcore kok jauh banget. Enggak. Apa band pertamamu? Band pertama pada situ malah bawa lagu-lagu pop. Lucu kan di situ kan? Lagu pop. Dari telinga kita dengar dari Nirvana, habis itu ada mulai fase Iron Maiden, segala macam speed metal segala macam kan. Tapi ya namanya anak muda pada saat itu kan ada Salon Seven, ada Blast. Ujung-ujungnya kita nggak follow band mereka kan. Tapi memang itu fase ya istilahnya Fase, perjalanan fase. perjalanan ya akhirnya. Oke kemudian Black mungkin Black ya Black. Black dia serba bisa sebenarnya Blacknya. Nyablon bisa, jual sate sudah bisa. Dia nyanyi bisa, kita bisa. Itu aku belum lahir. Apa? Awal dari megang gitar nih, bukan megang lolok ya. Kamu yang kecil lagi. Iya, manjur ya. Masuk ke jadi apa? Hah? Gimana? Megang sejarah megang gitar itu gimana deh? Sama sih SD. SD. Gitar bolong apa gitar ngeong? Gitar bolong. Gitar beton. Apanya? Gimana ceritanya Black? Bisa tiba-tiba main gitar Black? Gila lo bros. Awalnya sih Kalau pulang. seneng di drum sih. Seneng di drum tapi main gitar ya gitu? Karena paman. Mama. Paman yang main drum? Paman tempat nanyain, aku senengnya main apa? Seneng main drum. Terus akhirnya, waduh drum mahal, gitarnya mainin. Itu Terus dari omongan tuh besoknya langsung dibeli gitar. gitar. Tuh gitar pertama Yamaha. Habis itu ganti modern. Buset. Kelas berapa Black?
kelas 5 SD. Kelas 5 udah beli bola. dibeliin Yamaha. Mantap nih mantap. Ini di Dot dulu pernah beli yang punya dibeli sama Totor. Yamaha tuh. Berarti saya MG. Terus tuh dibeliin, tapi nggak langsung dipakai. Terus disewain Enggak, ditahan. Oh ditahan. Sebelum bisa main gitar. Gitar. Ini urusan keluarga nih. Terus disuruh latihan. Sih, gua ada pergi aja Totor. Ini kamu kabar kayak main gendong lagi. Lanjut lagi kan nih? Oh iya. Gila. Terus tapi tuh gitar Yamaha tuh nggak langsung dipakai. Di bengkel atau di bengkel dulu. Ada dulu belum bisa main gitar. Pas Supati. Terus akhirnya dibeliin gitar buat belajar. Oh itu. Itu mereknya Chord. Chord lagi. Oh ini Mbak lagu tadi mati cuma di Chord. Chord. Terus tapi jeleknya dulu disuruh belajar gitar tapi dibeliin bukunya salah. Apa buku teka-teki gini? Cuma belajar. Amor. Kunci-kuncinya ukulele deh kan. Ya terus akhirnya lama-kelamaan main akhirnya bisa, akhirnya seneng main gitar dah. Poinnya itu aja. Itu aja. Ah. Oke. Akhirnya bisa ngeband tahun berapa? Ngeband SMP sih. Oh langsung punk. Masih rock sih. Masih rock. Belum. Tunggu ya. Masih Besok ngetor. baru dengar Pengen lagu rock. Kayak Mahal. apa ya? Ya. Ini dulu di SMP BPD. nih, belajar main gitar. Dia Oh punya ini dikasih pasti pinjam pas aku. drumnya. Oke ya. Gagal. Terus gara-gara itu udah dengerin rock, terus akhirnya kenal sama musik punk. Karena udah capek belajar musik rock, aduh buat melodi. Akhirnya Ketemu punk, musik simple tapi banyak main ini sih. oke. Siap. Thank you, Dek. Nah, nih, Dot. Nah ini taruh sini. Biar ada keluarga mic dia. Biar dia megang mic biar. Bicara kok dah jadi kan? Oh, bingung udah gue. Nah, gue mau nanyain sama sih pertanyaan kayak tadi ke seluruh atau ke Black ya pada ya. Iya. Di Dot pertama kali bisa main gitar tuh umur berapa mungkin dan lagu pertamanya tuh apa untuk bisa Pasti di gitar aku dong. Panjang sejarah. Pertama kali bisa main gitar karena tangannya gini, patah dulu. oh iya harus Ya, kelas 6 SD. Jadi paping kan. Makanya paping. Ya, benar. Dulu karena tangan patah, disuruh terapi dulu. Terus ada salah satu keluarga ngasih gitar. Saya tertarik diajarin main itu. Keterusan akhirnya pas mau penyembuhan. SMP udah tuh SMP. berarti mirip sama pemain gitarnya Korn tadi ya yang setelah Mungkin. ya Ya dia harinya terus Itu namanya Mas Taga. SMP kelas 1. SMP kelas 1 ya, Dok? Ya. Kira-kira tahun berapa tuh ya? 9 Namanya Taga. 92. Oh bajingan. 92. Ini sumpah. Terus pertama kali ngeband kelas 3 SMP. tahun berapa dong? 94. 94 hitung aja tuh bisa kalau 93, 94. 94 ya. ya berarti berapa mulai di Dot hitungnya lu mesin kan sekarang 94 loh udah main dan pertama kali langsung ke metal atau ke rock atau ke Kalian akan tercengang mendengar ini. slang oh slang ya Tahun-tahun segitu slang dulu reponya. slang pertama itu yang paling
enak untuk dikulik, untuk apa namanya, untuk belajar dan lagu-lagu anak muda lah, lagu-lagu rebel, terus lagu nakal lah. Samping ada, memang dari dulu saya dicekokin sama rock dari dulu, dari tetangga, dari di belakang. Ya dengar Judas Priest, Queen, Led Zeppelin, Purple itu udah biasa dulu. Tapi belum bisa cara mainnya karena memang mungkin orang di sekitar saya di sini nggak ada player, tapi dulu memang ada tokoh band di sini, artinya dia menyediakan alat untuk segala macam, orang kaya. Siapa juga bisa disebut. Ini atuh saya di depan. Ya. Dulu yang rame itu Armada Racun ya dulu sana. Kayaknya banyakan minumnya daripada ngeband. Dan kebetulan di depan rumah saya dulu gereja. Dulu gereja Betel dulu depan rumah saya. Pas di depan rumah sini. Jadi gereja itu dia memang band banget. Pagi-pagi itu udah ngeband dia di sana. Apa nih, One Religion itu? Ya ada lagunya yang saya ingat, Haleluya, Haleluya gitu. Dulu beneran dulu saya sering main lihat ke gereja itu, dilihat, udah kayak sini deh, dikasih dah telur puyuh dulu. Hijau, kacang hijau. Ya, susu stagen dulu. Oh ya. SGM. Susu stagen, lebih old school dulu. Iya tahun. Lahiran tahun 70 dulu ya. Masih SD saya dulu tuh lihat. Kalau yang kadang angkatan 90 apa kepanjangan SGM? Gila Mengong. Ya udah. Gila Mengong. Jadi sebenarnya untuk instrumen itu dekat sekali sama saya. Dulu kebetulan memang di rumah saya, lingkungan saya ini suka karawitan, kecuali bapak saya olaragawan. Ya, kakek saya memang seniman. Opung juga seniman. Mungkin dari sebagian koleksi itu tuh ada mungkin peninggalan dari kakek, itu video. Ada bambu runcing, kakek saya veteran. Ada runcing. Bisa menjaga sekarang bisa apa ya? Sesi buat kacang bersegi. Katanya Indonesia merdeka gara-gara bambu runcing. Iya benar ya. Kurang benar. Kamu bisa dijual bambu yang dari perjuangan. ya, bambu yang mahal. Kalau bak-baknya Terus Didot kan dikenal di scene metal gitu. Pertama kali. Tapi gagal. Makanya kita di sini wawancara orang-orang yang gagal soalnya. Karena yang terlalu mainstream kita wawancara orang yang udah sukses gitu. Sampai orang yang gagal. Biar tahu kita gimana tuh. gimana gagal? Dibalik kegagalan. Ya. Tapi tetap menurut saya sih kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Betul, setuju. Udah nggak buat Didot tuh. Aduh. Apalagi ada COVID ini semuanya kayaknya gagal. Ya, sumpah. Melarat tuh. Ya. Tapi positif aja sih, banyak waktu luang untuk bisa kumpul ya Dot ya. Karena COVID ini udah saya nge-band lagi. Oh iya, Apokalips baru ya Dot ya. Jangan nyebut nama. Kan biar Didot punya band Apokalips juga bawain. Waktu ini main di salah satu tempat acara di sini, MC-nya salah sebut nama Avocado. Akan si jus. Avocado jus. Apokalips. Dari horor jadi Iya, makanan. jadi makan. Avocado. Ada tahun berapa Didot? Kirim ke siapa tuh Yang Bang? saya dengar tuh Didot tuh pertama kali ngumpul sama Kan si di metal Rinci. di Radio Yuda di Katerangan itu Dot ya. Oh iya, saya dulu itu ini ulas nih. Ya lagi dikit. Saya naik sepeda dulu ke Sanur kan sering. Waktu itu masih SMP dulu. Yang dengar siaran radio tapi semuanya Ya. pada headbang gitu. Gak lihat nang, yang ini lemon di samping linjing tuh Ya, radionya, ya. radio udah tuh persis di depan jalan Katerangan apa? Ya, di Ketapean apa dah? Katerangan. Di Katerangan. Katerangan di sana dulu radio. Radio Yuda. Gak lihat orang dengar musik. Saya kan waktu itu kan baru dengar rock, udah tahu dulu kan ada thrash metal di sana, ada pertama kali tahu thrash metal apa ya kalau nggak salah Overcast. bukan Kultura kali ya, Kultura ada. Kue ini tuh. Era albumnya yang Morbid Vision dulu, Morbid Vision. Morbid Vision. Ada? Tapi
ini termasuk kalau saya lihat Didot pertama kali itu waktu itu pas di di Lombano anak SMA bawanya RG terus udah ganteng zaman itu. Weh, Gani sing. udah tuh jago main gitar ya. Jago yang lain mungkin nggak tahu saya. Ternyata jago jualan. Tapi balik lagi kayak tadi istilahnya dari teman-teman semua kayak ada Black, ada Zoro, ada Didot pernah berapa kali ngeband dari awal tuh berapa kali punya. Pertama kali itu ada ajak Anom berapa lagi? Blood Maggot. Blood Maggot. Pertama kali dia Didot main di Blood Maggot di Lilo Buano. Keren gitu, aku SMP tuh dia udah mainnya udah kayak gitu ya. Nah itu istilahnya akhirnya setelah Blood Maggot kayak ngeband apa kan? Banyak sekali. Nah artinya beberapa band dari awal tuh Didot sudah pernah ngeband dan posisinya emang di gitar kan, karena ada loh orang yang pertama kali saya main band metal tuh bukan gitaris, saya vokal dulu. Vokalis ya? Ya vokal dulu pertama kali. Terus akhirnya karena ada yang mau jadi vokalis, semua jadi mau jadi pemain gitar dulu. Dan mungkin saya kebetulan kreatif aja dulu. Vokal udah main keyboard udah multi talent udah. main gitar Tapi dari Didot sendiri pertama kali itu pas di gitar di Blood Maggot, akhirnya sampai terakhir tuh di Bond Mystic ya. Terakhir kan di Bond Mystic ya. Ya ini kan proyek baru. gagal. Ini drummer. Enggak gagal sebenarnya. Ya karena ini dah. Ini perlu yang Raga kupas tuh tidak tencung tuh adalah dari sekian band yang sudah dilewati berapa mungkin dari ada di Black kan pernah di Gia juga pernah, dan Zoro pernah di Iga, istilahnya kenapa kalian di awal ngeband itu ke di situ terus tiba-tiba akhirnya kalian memutuskan untuk keluar atau istilahnya apa yang membuat kalian istilahnya berubah pikiran? Kadang kan orang ngeband ini pertama kali kita ngeband kita ketemu dengan orang ini kan nyambung ya kan, tiba-tiba pertengahan jalan tuh kadang bisa hilang nih. Apa yang paling sering di kalian dari yang pengalaman dari teman-teman tuh ya istilahnya membuat kalian tuh akhirnya atau personil itu istilahnya apa pun akhirnya agak pesugi pun apa sih paling sering terjadi konflik ini yang menurut saya gagal tuh apa sih yang kita perlu pelajari, karena ini beberapa teman juga ada yang itu kan termasuk saya juga pernah ngeband kayak gitu. Jadi apa yang paling sering terjadi di dalam sebuah band itu yang membuat akhirnya kalian putus asa, istilahnya keluarlah bisa cocok sana, itu yang membuat saya pengen tahu nih, karena ini kita perlu tahu banyak hal yang istilahnya tidak pernah dikupas sama orang, karena kalau sukses itu udah banyak sih, sukses itu adalah lanjutin latihan itu istilahnya, tapi kalau gagal tuh ini perlu dipelajari sebenarnya. Apa menurut istilahnya mulai dari Didot dah, habis itu tidak ini bagus nih pertanyaannya, bagus banget. Saya kupas lagi ya. Mungkin gagal oke lah. Gagal orang definisi gagal tuh sing berhasil jangan. Dalam beberapa hal kan beda. Ada dia gagal dalam finansial, artiannya ngeband ya ada bilang. Gagal dia dalam hal finansial, tapi dia berhasil dalam membawa sebuah ritme baru di sana dan membangun sebuah komunitas apa segala macam, mempengaruhi orang. Artinya menginfluence orang-orang itu saya anggap berhasil. Ya, artikulatifnya berhasil. Sedikitnya dia, meskipun dia gagal di dalam bidang yang lain. Kesuksesannya dia ngeband tuh dia nggak terkenal, dia finansialnya nggak dapet, tapi dia berhasil mengangkat komunitas. Sebuah komunitas bisa dia bikin dan dia menjadi sebuah influencer bagi orang. Kayaknya lemonnya kayak gini, kayaknya gini. Sayang memorabilia seperti itu jarang di Bali. Orang mikirnya seperti itu. Ya, itu termasuk orang yang sukses sebenarnya untuk sedikitnya. Makanya tadi kalau ini temanya gagal, saya bilang kesuksesan tertunda, artikulatif gagal tuh beda. Menurut saya. Apa definisinya di dokter?
Karena artinya gini, gagal tuh mungkin bukan sebuah kata, bukan berarti gagal menjadi sesuatu hal sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nah, kita maksudnya gagal dalam artian gagal kita tuh membentuk dari awal gitu. Anggap dari makanya saya bilang gitaris gagal itu temanya teman itu adalah karena kita pertama kali belajar ngeband atau ngeband itu dibentuk dari awal itu kan ada satu hal yang kita pengen dapat nih di awal karena satu tujuan pertama. Tapi karena di tengah jalan tuh kadang nggak nyambung atau istilahnya kadang-kadang udah berubah, berbeda jalan. Jadi ini yang saya pengen kupas itu apa sebenarnya yang terjadi dalam sebuah band itu yang membuat orang akhirnya udah lepas dah, akhirnya bubar nih band. Itu yang sebenarnya pengen saya tahu tuh adalah apa sih yang paling sering terjadi di kalangan ini, yang paling sering terjadi yang membuat istilahnya kita akhirnya menyelah padahal di awal kita satu pikiran gitu loh. Itu yang maksud saya pengen kupas tadi ya. Mungkin itu sebuah problem ekstern intern ya. Ada ini menyangkut pribadi soalnya. Tapi ini kita bahas yang ini aja, jangan terlalu internnya, tapi kita bahas garis besarnya aja. Ya benar. Garis besarnya kalau pengalaman saya udah berapa kali main band dan berapa band udah saya bikin dari dulu. Bahkan 2 kali udah nikah kan gagal namanya dulu ya. That's true. Tapi apa istilahnya besar? Saya dulu kenapa bisa nggak puas sama band ini dulu, namanya juga kita dalam pengembangan pola pikir dan pengembangan pola kita belajar bermusik, kita belajar skill segala macam. Kadang kalau kita ngeband kita maunya maju dalam beberapa hal ya, terutama yang dulu yang awal kita belajar pasti di skill, pasti di kemampuan kan. Kita udah belajar yang bener, kita sudah merasa skill gue bemenek nih gede. Tiba-tiba teman-teman yang lain belum ke tahap itu, terus kita berusaha untuk mengikutinya karena kita ngomongin, maaf ya saya ngomongin skill di sini karena kita ngomongin musik yang ajum-ajuman soalnya yang saya mainin dari dulu. Dari itu soalnya kan gitu jadinya. Terus ini pengalaman saya dulu, saya dari SMA ngeband yang saya ajak dulu. Meskipun saya pertama kali vokalis bukan gitaris, tapi saya bisa main gitar dan saya lebih intens belajar main gitar daripada menekuni vokal tarik suara itu. Di sana saya merasa asalnya cantik main gitar dan gitaris saya ajak dulu stagnan kayak begitu, dan terus yang drum ya personil lain yang saya ajak stagnan. Jadi waktu itu ego masih tinggi. Kayak sing kita maju can ini. Mulai dah kita nyari teman-teman yang cocok diajak di sana. Oh, ini asane cocok ya raga. Nya bareng ngajak maju, nya bareng ngajak melajah. Jadinya sebuah jumping tuh ada di sana. Saya ngeloncatnya ke sana, ketemu teman yang cocok diajak itu bareng-bareng. Dan it works. Itu lebih ininya. Oke, itu mungkin dari gambaran dan pengalaman dan mungkin dari Soro gimana Ro? Oke, banyak banget soalnya penyampaian, lihat kayak orang yang mana gitu bro. Butuh hiburan sudah. Oh betul. Aku kira kayak open BO cek, maksudnya bukan banyak lah, ada banget tuh klaim main gitar di main gitar, ada banyak band klaim. Ya sih kadang-kadang kita udah belajar ya. Nah kita ngomong masalah kegagalan nih. Kadang kan pelaku-pelakunya pasti kegagalan sukses gitu kan. Ya. Kadang kesuksesan pun itu kan pelakukan berbeda masing-masing orang tuh. Ada yang cuma orang bisa mengeluarkan album, dia sudah anggap dia sukses. Ya. Ada orang yang bisa membuat album, video klip plus tour sukses. Tapi ada juga orang yang berpikiran dia membuat sebuah band walaupun dia tidak terkenal, dia ketemu sama teman-temannya klub, dia anggap dia sukses. Ya, itu artinya klasik sukses gitu, beda lagi. Sukses setiap orang udah beda. Jadi kegagalan tuh pasti setiap orang udah beda kan. Ya. Tapi kalau sekarang gue bilang gagal ya Maksudnya gagal terkenal kan? enggak.
Jangan bilang terkenal kalau ibu kita belum melihat kita di TV. Oh iya, benar. Itu masuk kasus nanti. Benar. Jangan bilang kita terkenal kalau orang ibu kita belum lihat kita di TV. Ini kembali ke pengalaman saya ya dulu. Dilihat sibuk ya tuh ngeband di Kijan yang mainnya nih di Jawa, Kijan mainnya nih di Lombok. Adi sih yang kena di TV. Kudiang orang terkenal. Benar ya kan? Edengin raga video klip raga sih kena sepatu gue kena. Band apa tuh dah? Enggak usah disebut. Aku dicari langsung. Tapi ada benernya apa yang dibilang Didot tuh, karena saya pernah mengalami hal itu di saat saya sudah istilahnya sibuk, belum ngeband, namanya juga lagi senang-senang ya, nggak berani di rumah ngeband, yang Kan studio. yang sebenarnya ngasih emosi yang naik down kadang-kadang. Terus yang kena di TV ya? Itu kaca simpel cuma kerja. Dan ada lucunya kadang ada beberapa ini dari advice dari beberapa kerabat saya yang mungkin dia ngelihatnya sebuah hal yang berhasil ya, dia nggak gagal gitu ya. Oh, mau masuk TV gitu. Karena dulu kan bilang TV, saya nggak tahu internet bilang. Entah masuk karena kasus apa gitu ya. Terus saya nggak main lagu Bali kan? Doang lah. Oh. Ada bener ya, nah, kalau Didot tuh bener pernah Ragaban pernah mengalami itu istilahnya dengan posisi sibuk, kena TV saya kena, terus akhirnya cara menyitung bisa, saya ada dulu kan gambar lagu Bali saat itu. Tapi itu dah pengalaman tuh. Kembali ke Soro, gimana tuh? Tadi tuh. Ya istilahnya kalau orang yang tahu ibu-ibu tahu di Widiano, pasti dia tahu yang lain gitu. Ya. Kalau dia nggak tahu musik yang pegangan luar itu. Karena mereka mikirnya kalau bilang terkenal dia, mengenai TV baru terkenal gitu. Ya gitu adalah TV nekian kan lo gitu. Itu problematika tahun 90-an ya. Kalau sekarang udah ada Dan YouTube. satu lagi. Kadang-kadang mereka berpikirnya kita liatin nih bu lagu yang neno bu atau dong lo mana. Aku bisa dengar. Do lagu Cicara Mula Kedes. Dia sengidan terkenal cina, gagal cina. Lagu jangan balas nak seng gitu. Tadi itu lah, balik lo, gimana lo? Tadi lo, kita Orang industrial itu. Pemadam gitu. Jadi kayak Soro gimana lo? Tadi yang mungkin kan Kalau ya. masih kayaknya semua band yang Ki jalanin sekarang tuh masih ada. Ya, semua band yang aku gabung dalam masih jalan semua. Dan memang bandnya nggak masih aktif. Ya, ya. Cuma ada beberapa band yang sudah nonaktif pada saat ini. Tapi aku pengen tahu dari kalau Ki ini beda lagi dengan Didot, aku pengen tahu. Karena ini masalah keluarga gue. Enggak. Itu tuh. Oh iya. Makanya beda lagi. Oke. Beda lagi nih. Soalnya kayak Didot kan udah dari awal. Karena dia akhirnya sekarang udah keluar. Kalau Ki kan sebenarnya udah masih di band dengan berapa band atau istilah banyak band. Tanda kutip, orang pasti akan berpikir begini. Apa yang kamu cari ngeband banyak-banyak dengan posisi satu band kan saya bakat nih. Itu tanda kutipnya gagal. Tapi artikulasinya beda. Gagal itu bukan berarti kita menjatuhkan orang, enggak. Tapi ini gagal dalam artian bahwa gagal itu ngeband itu yang kamu cari itu apa? Karena orang ngeband kan pengen sukses nih. Ada orang yang pengen materi, yang dari dulu semuanya. Aku Didot pun dari tahun waktu SMP, waktu SMA, saya asing ngalipes di metal. Udah pernah kita bahas tuh. Cuman ini bukan maksudnya gagal lah materi kita. Apa sih yang membuat akhirnya kamu coba punya banyak band? Kayak satu band tuh nggak cukup Cuk. Itu artikulasi gagal tuh menurutku itu kayak nggak bisa nih satu band itu umpamanya. Akhirnya belum kayak gimana? Apa ya dicari selama ini sih ngeband di Halo. Transaksi udah Kayak nggak sopan banget. Gimana?
Akhirnya kayak membuat, tapi dengan kalau aku lihat sih kayak Kapan aku jawabnya nih, Beb? bentar, tapi kalau case sekarang kan masih satu lagi kan, kayak grindcore semua kan gitu. Oh, enggak. Bukan ada saat ini ada 3 band nih. Sebutin kan? Antipop, habis itu ada Bulu Babi Beracun, satu lagi ada Free Will. Satu lagi pengen bikin black metal juga nih. Cuma personil yang sesat sedikit belum ada nih. Kecuali Dot aja di satanis nih. Repot ngejar dia, si buat keyboard segala macem kan. Ya, jadi untuk saat ini salah satu band yang personilnya repot ada di Dot kan. Untung dia cuma bisa megang keyboard. Kalau dia bisa megang rebana, bisa rebana. Beduk dipegang gitu kan. Masih itu kan. Tapi gimana? Jadi kalau di Antipop Free itu emang grindcore, feel grindcore. Kalau di Bulu Babi Beracun lebih ke heavy metal. Jadi emang selama ini buat band. Bulu Babi Beracun kan set project nih. Aku pengen bikin band set project yang di luar dari genre grindcore. Salah satunya ya mau nggak mau udah ke heavy metal kan. Larinya ke Bulu Babi Beracun. Alasan kepingin buat band-band yang sabek gitu lah dibilang dan semua gagal gitu, gagal dalam tanda kutip kan. Cuma satu aja, aku butuh hiburan dan aku besar namanya di sini. Teman-temanku yang benar-benar saat ini masih kumpul kontak yang betul bisa di sini kan. Teman-teman di luar sini dah beda bilang kan. Kepuasan apa namanya ya? Batin lah ya batinnya. Dari nyari teman segala macam ya itulah. Berarti kayak ini berarti hitungannya kayak memang bukan di fokus di band sebenarnya. Lebih ke mana ya jadinya, ke arah party aja sih jadinya. Dia party aja kan. Teman-teman mabuk ya oke lah ujung-ujungnya. Ya. Jangan aku udah jawab mabuk nggak bisa mabuk cuy. Kadang kesel lagi ini kan. Ya kata kayak dibilang kita sudah melakukan sesuatu hal nih untuk sekarang ini. Tapi ujung-ujungnya kita dianggap lu orang ini cuma cari panggung lah gitu kan segala macam. Nah, kutip penjelek banget lah. Padahal kita sudah berusaha membuat skenario yang maju besar segala macam tanpa feedback apapun. Itu kan. Cuma kadang beberapa orang menanggapinya ini orang cuma nyari ya kayak begitulah. Asik lah dibilangnya. Ya seperti itulah. Jadi memang benar sih apa istilahnya beda lagi itu banyak. Mungkin orang kalau istilahnya artikulasi gagal tuh nggak semua gagal sebenarnya ya betul. Karena kecintaan orang ngeband tuh kadang bukan berarti dia punya tujuan yang benar-benar punya poin yang banyak. Istilahnya dia punya kadang banyak ada beberapa band yang harus punya goal, dia punya tujuan. Tapi kadang ada juga band yang hanya sekedar hobi untuk lepasnya lelah istilahnya untuk dia mencari sebuah hiburan kayak tadi bilang. Berarti ini bukan gagal yang sebenarnya, artinya gagal dalam artian kamu masih bisa ngeband dengan posisi itu lebih merdeka kan itu ya. Kan udah punya anak kan? Udah punya anak ya? Sudah lah. Udah punya. Berarti masih bisa ngeband coba bangsa kayak keren loh. Apa? Kadang kayak gitu kan. Apa namanya? Goal kita ngeband itu apa kan? Iya. Ada satu yang money oriented, ada yang mau bener ya kayak idealis aja lah, kita ngeband buat hiburan aja kan. Mau musik kita diterima mau enggak ya bodo amat gitu. Ya, benar. Kadang kan ada kayak orang gini. Orang jualan nasi lah misal, ada orang suka yang jualan nasi goreng, ada suka jualan kok kita ngomongin nasi men? Gak nyambung nyalain. Kayak lapar Jo, kayak lapar. Ya seperti itulah, jadi kita kan kepuasan kita ngeband itu ya teman-teman, kita bisa ada ide, ya kita main aja, kita ajar aja kan, walaupun kita main musik fals segala macam kan, yang penting ngebut. Yang penting jadi. Ngebut jadi kan, mau dibilang musikmu sejelek apapun ya penting kita ya enjoy sama seperti pelukis kan, mereka bikin lukisan abstrak mau di orang mau suka mau enggak terserah dia kan. Ya itu beda lagi ya. Ada orang-orang tertentu yang memang suka sama musik kita seperti itu. Ya begitulah. Jadi emang kan yang gue bilang tadi itu gagal dan sukses itu tolak ukur berbeda sama berbeda ya. Oke balik. Oke Black. Kamu dia Black. Enggak ada cukup. Saya mau nambahin solo dikit ya. Maaf. Pegangnya gimana nih? Mungkin ya kalau tadi yang definisi saya sama Suro ya, sebuah hal gagal ya. Gagal di sini, isi dompet, tapi sukses di sini. Nah, ini benar sebenarnya. Tadi perlu dijelaskan lagi karena seperti apa dibilang sama Rido tadi itu adalah finansial. Sebenarnya yang paling ngeri itu ya, kalau saya pernah baca itu adalah
Hobi yang paling mahal tuh apa? Apa dalam hidup itu apa? Hobi sebenarnya. Hobi yang paling mahal. Ngabisin duit tuh hobi apa? Hobi. Karena emang sebenarnya itu yang jadi masalah. Cuman balik lagi kan kadang hobi itu ada di beberapa orang. Kan saya pun masih dalam posisi ngeband tuh menurut saya masih gagal. Karena saya belum menjadi sesuatu, belum gagal, saya masih gagal. Cuman saya menjadi senangnya adalah sukses saya, pengen saya tuh adalah orang ini masih ada di sini. Ngerti nggak? Enggak. Ya udah. Jadi gimana caranya? Saya pengen mereka tuh tetap ada aja loh. Walaupun saya nggak sukses secara finansial saya nggak sukses, tapi sejarahnya saya tahu dari awal itu. Itu yang pengen eksistensinya ya ada. Saya pengen walaupun susah ya. Dia tadi bilang dari satu orang pun susah menggerakkan 4 orang loh. Itu istilahnya. Tapi yang jelas adalah sebuah keinginan aja tuh. Sudah Black, gimana Black? Ya, mau tanya lagi satu sama Mas Uru lagi. Tol. Kayaknya kan ya aku nggak bilang gagal gitu ya. Kurang aja. Iya sih gagal gimana. Tapi berapa ngabisin untuk beli rig atau apa gear gitar segala macam itu berapa total? Santi Untuk spend money-nya berapa tuh dan menyesal nggak untuk itu tuh sampai saat ini sih loh. Kalau beli rig segala macam mungkin hampir habis puluhan juta kali ya, tapi itu kita kan nggak ngerasa karena belinya kadang sistemnya tuh ya karena aku apa namanya ya itu lah pokoknya ya salah satunya aku juga beli barang nggak langsung plak sekaligus jutaan, tapi ya emang tak cicil dalam artian beli untuk saat ini beli gitar, habis itu besoknya beli distorsin ya modal seperti apa, jadi dikumpul itu satu ujung-ujungnya ya lumayan banyak. Tapi kalau dibilang apa tadi pertanyaan lagi Cok? Yang nggak mencet kan, yang penting nggak rasa menyesal nggak mencet. Kalau menyesal sih enggak lah ya, kadang kan itu ada nilai ekonomis ya. Itu kita bisa jual kembali, bahkan nilai jualnya pun bisa 2 kali lipat dari yang kita beli. Apalagi main gitar ya. Bilang aku main drum, ini ada main drum sini kayaknya. Tunggu sudah main drum nih. Ini bukan drumnya sih, bass drumnya dia. Tapi dia Itu main drum juga tuh. Gagal tuh. Ngeband itu alatnya mahal tuh. Apalagi ya drummer gilaan pretelannya kayak apa. Iya, paling gampang itu vokalis Cok, itu vokalis mana vokalis? Tapi vokalis ribet nih kalau nggak punya asuransi nih. Siapa tahu kan? Jadi jangan jual asuransi sih. Tapi memang benar. Tingkat risikonya lebih tinggi. Ya, di situ kita berpikir gini. Kita nggak pernah merasa kalau yang canggung bawa alat bawa gitu. Jadi ya memang tanggung jawab akhirnya balik. Jadi itu dah kegagalan tuh kadang tidak harus dilihat dengan kita sukses seperti apa, cuman gagal tuh dalam artian apa aja ya cukup lah istilahnya untuk kita aja tahu. Cuman banyak orang dalam kutip itu bilang kita tuh gagal ya istilahnya karena gini. Kenapa aku biar bahas tadi yang gagal kemana coba dari kemarin bahas gagal tuh, kita udah pernah main di mana-mana tuh pokoknya. Kayak main di panggung di sini, kayak ngabisin studio berapa duit. Tapi kita nggak tahu pola pikir orang 5 yang kita ajak ngeband atau mungkin orang 4 yang kita ajak ngeband. Itu dia pasti akan pikir lebih dan kapan pas balik nih. Nah itu lah kadang kan unik kita ngeband tuh Menyatukan pola pikir. Menyatukan pola pikir teman-teman kan, apalagi si band pasti personilnya maksimal 5. Minimal paling sedikit lah 3 gitu kan. Ada tuh satu Apalagi yang Slipknot ya. Cocoknya nggak murah ya. Roma Irama coba bayangin. Itu stres banget jadi makanya lari ke politik kan. Enggak ngomong gitu lah, ngeri. Ya itulah kita jadi mau menyatukan pola pikir teman-teman itu, kadang ngeband itu tujuan ngeband apa gitu kan. Kalau dari teman-teman adalah sih, ya aku teman-temannya tuh bisa happy, bisa ngeband, bisa ngumpul sama teman, bisa mabuk segala macam kan. Itu bonus kita kan. Itu kepuasan kita kan. Bonus kita adalah mungkin band kita dikenal sama beberapa orang. Iya. Dan goal paling ya selama ini di top awal di foto-foto itu dan buat album pertama. Goal yang benar-benar buat aku ngerasa wow itu malah
anti pop terkenalnya di benua Eropa pada saat itu. Di Indonesia sendiri sama sekali nggak kenal. Ya itu dah makanya jadi dalam artian, wow kenapa seperti skena di Indonesia kok tidak terlalu apa namanya, tidak melihat lah, bukan melihat, mereka tidak melihat ada band seperti ini di Indonesia, malah dari luar negeri mereka bisa melihat gitu kan, yang kita sendiri tidak tahu mereka dapetin dari mana. Wow. Tapi itu kayaknya perlu jadi bahasan yang bagus tuh untuk berikutnya tuh, karena gitu loh. Kadang ngeband itu mungkin kita merasa tidak gagal di rumah, tapi belum tentu gagal di luar. Kadang nggak semua orang, kadang berprinsipnya satu gitu. Seperti yang orang kalau pepatahnya, kalau orang Bali bilang, nggak semua orang di saat kita nggak jadi orang, semua orang tetangga pun menganggap kita tuh nggak jadi apa. Tapi di saat kita menjadi, semua akan mengaku kita, oh timpal raga, oh tetangga raga, oh nyaman raga, artinya begitu. Jadi gagal itu memang banyak membuat istilahnya kita menjadi kelihatan apa istilahnya, karena itu gagal tuh orang melihat itu gagal, tapi sebenarnya enggak, itu jadinya gitu. Ya seperti itulah kita ya. Tapi ya, coba. Hah? Disponsorin sama Gelatu Ekskojong. Black. Sama berarti Sama ya. Black menghabiskan ya banyak materi, banyak waktu dan segala macam itu masalah punya brand. Tapi masih aktif kan Melodic sama? Melodic ya gara-gara teman-teman di KOP juga Melodic akhirnya bisa main lagi, tapi dengan sekarang ya masih baru lagi. Nah, karena sampai sekarang masih aktif tuh, Black dari dulu tuh beli gear dan segala macamnya untuk band itu, untuk ya kayak buang-buang waktu, buang-buang uang itu merasa bisa nggak band? Sebenarnya enggak sih. Jadi ke ya kalau menurut saya, aku sebagai gitaris, kalau dibilang gagal, nggak gagal juga sih. Tergantung apa persepsi masing-masing lah. Kalau aku sebagai pemain gitar dari dulu tuh Sukses. Pop nggak sana juga sih. Saya mah selagi saya masih bisa main gitar, bisa menghibur teman-teman, itu saya udah Semua mulia sekalian. Kalau kecuali saya nggak bisa main, nggak bisa itu, menurut saya pasti gagal. Black kan ikut join sama ritual seremoni Black ya? Dulu dapat, Sekarang masih? udah stop dulu. Stop dulu ya. Break. Tapi lebih ke Sekarang ke Melodic dulu karena kasihan juga band udah lama buang gara-gara banyak band juga. Bener, semuanya Ekskojong. Kita mau sapa-sapa dulu nih. Ada Dion. Dion, sini Dion. Dion siapa nih? Dion bagus. Dionnya. Dion Belati? Dion Belati. Oh, nih Dion nih pernah Taja bikin band nih. Dion Belati. Dion ngep. Dapat aja bikin band Black Death. Oh ya. Cuma latihan sekali ya. Oh pernah Habis ya itu Yon, bubar. ya sama Black ya Yon? Bikin black metal ya? Jadi personil apa sih ini grogi jadi men? Black Death. Kalau musik scream bro, Black Death lah. Emang bikin Black Death kita semua tuh. Yo Udah cukup 1 jam nih. Oh oke. Cepat sekali ya. Bulan. Oke, karena sudah waktu juga ya. keburu. Tadi kesimpulan tadi ada teman-teman kayak Dido, kayak Soro, kayak Black, kita semua dapat sebuah intisari istilah orang. Intisari benar nggak intisari? Ya rangkuman kayak. Ya rangkuman ya intisari. Oh intisari. Oh iya, minum tuh.
Dulu kan beli itu ya. Kayak apa? Jadi kalau zaman dulu kan namanya buku tuh kalau zaman Intisari, 90-an iya. tuh ada intisari, itu bacaan intisari. Soal-soal ya, soal-soal. Jadi rangkuman ya. Jadi sebenarnya apa yang kita bicarakan dan apa yang dibilang sama teman-teman di sini adalah jangan pernah merasa gagal dengan apa yang sudah kamu capai saat ini pun di saat kamu tidak bisa ngeband ataupun sama keluarga kamu ngeband, selama kamu bisa memberikan sebuah kontribusi untuk skin atau istilahnya untuk orang-orang di sebelahmu atau istilahnya orang teman-teman yang sebagainya, itu membuat sebuah kesuksesan sendiri. Lagi masih bisa main gitar, Ya. bisa main bisa menghibur orang, Lagi masih ayak di kantong badan. sukses buat Satu yang penting. Jangan merasa gagal dan jangan pernah merasa sukses. Iya. Karena kita Itu yang terus penting. belajar. Karena kita pengen terus belajar, dari situ kita akan tahu seperti apalah sebuah perjalanan hidup kadang-kadang di mana istilahnya seperti yang tadi, yang penting satu hal yang sebenarnya, yang penting kita masih sehat, kita masih bisa keluar, itu sebenarnya sukses namanya. Wih, Walaupun secara finansial kita gagal. Semua gagal, kecuali Camat. Sukses jadi piano. Di saat semua gagal sama sukses. jadi itu ya. Jadi hal yang paling penting adalah kita jangan pernah merasa gagal, karena kegagalan itu membuat kita menjadi lebih baik jadi orang kan ya. Jadi apa istilahnya dari pertemuan dan istilahnya obrolan kita di saat ini dulu ya, momennya sangat bagus. Mungkin nanti kita akan next bahas lagi dengan tema yang berbeda tadi, seperti yang sama Suruh sama Dido tadi. Mungkin ada tema yang akan kita ubah nanti, istilahnya ada yang satu hal yang kita bahas lagi, di mana teman-teman yang ataupun orang yang belum ngeband tapi dia bisa bermain instrumen, jadi dia bisa meningkatkan diri atau istilahnya percaya diri bahwa tidak mesti harus ngeband saya sukses gitu ya. Itu ya hal yang benar. Ya, ya. Benar kan itu jadinya. Bakal rutin sih buat diri. Tapi terima kasih banyak buat harmonik gitu ya. Ya, untuk hari ini kita dapat tempat bagus, ya. Wih, ini Vintage. Kayak di dunia lain ya. Ada lampu. Ada lampu. Tempatnya bagus banget. Tapi next mungkin kita bakal adain kuis gitu ya. Kayak berpacu dalam melodi Ya, gitu ya. kita kan kayaknya cocok Seru nih. gitu ya. Kita kayaknya nanti kita buat satu hal yang lebih dari ini. Mungkin kita buat 1000 bulan kayaknya cocok. Jual obat ya, Oh iya, jualan. Iya, jualan. Jadi ada beberapa yang istilahnya tempat di sini tadi disediakan. Terima kasih buat Didot yang menyediakan tempat. Keren banget nih tempatnya. Kalau kalian pengen latihan, datang ke Pundung di Blimbing. Namanya Banjar Purple River. Purple River ya. Kalian bukan. Sound Jadi Purple. tempatnya bagus. Kalian di sini ada studionya bagus, alatnya juga bagus. Dan boleh ngerokok. Ya. Ini studio anti mainstream. Studio kan itu ada lambang kayak Berligion di belakang rokok gitu kan. Di sini boleh. Jadi sini boleh Mas. Kemudian di sini kita sudah ada dibantu sama Ijin Bin. Teman, Ijin Bin ya. Sama Menggo. Ini. Ijin Bin dong, tolong. Ijin Bin. Ijin Bin sama Menggo. Ya ini. Terima kasih. Ini makasih banyak nih. Makasih banyak buat Ijin Bin sama Menggo. Kemudian ada Black. Ada Black juga dengan sate. Oh ya, sate babinya. dari babi jalan apa, Blek? Sari Gading. Sari Gading. Hah? Kembang kertas. Bang kertas, oke. Depan Kingwood Kingwood di apa music store, ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita tadi ada request. Boleh saya namain satu Oke, lagi? sudah. Satu lagi. Saya tambahin sedikit lagi ya, bukan Siap. cerewet ya. Tapi ini sebuah pesan moral aja Betul. buat you kalian semua di sana. Apapun yang kalian lakukan, selama itu kalian pikir itu baik, jangan pernah menyerah. Benar, jangan Apapun itu kegagalan pasti ada, belajarlah dari kegagalan itu untuk mencapai sukses kalian. Setuju. Udah Never surrender. Just do it. Jalani aja. Jangan merasa gagal. Sebelum saya akhiri, tadi ada request satu lagu dari Nirvana. Oh, smell like. Oh, Paul. Mana dia? Ada vokalis. Oke, kita akan siapkan dulu untuk teman-teman saya biar ada perform terakhir sebelum kita tutup. Sampai ketemu lagi salam Kop Radio. Oke, dadah. Ya, untuk teman-teman juga yang nonton di rumah bisa langsung kesini aja nonton live. Oh iya, kalau ada yang pengen live silakan sini Ya. di Jalan Blimbing ya. Oke, Jalan siap. Blimbing. Kita akan ini dulu. Ya. Live perform. Yes. Paul. Nyanyi yuk Nirvana. Nyanyi apa?